Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, pada kali ini kita coba cek-recek tentang Pinetbook ya. Bagaimana keamanannya dan lain sebagainya. Sebetulnya saya pribadi juga, karena ini baru ya, Pinetbook ini baru dan informasinya mirip dengan Facebook teman-teman ya, artinya lebih kepada media sosial. Baik, tanpa berlama-lama kita coba cek recek. Yang pertama, tahap pertama adalah kita coba dari web statistik teman-teman ya. Oke teman-teman, kita coba ketik di sini pinetbook.com ya. Nah ini oke, kita coba cek pinetbook.com apa yang muncul. Oke, summary kita lewati. Nah ini yang pertama, how many people, berapa banyak yang mengunjungi Pinetbook setiap harinya. Ini masih sedikit teman-teman, masih 8 ya, masih 8 pengunjung dari 111 halaman per hari. Kemudian ini pinetbook.com ini banyakkan dikunjungi oleh orang Vietnam ya, lokasi dari Vietnam terdeteksinya. Kemudian berapa banyak yang Pinetbook hasilkan, yaitu 0,45 per hari, 0,45 dolar per hari ya. Kemudian Pinetbook ini estimasi value-nya, estimasi pembuatan daripada websitenya, modalnya itu 457 dolar ya, 457,95 dolar. IP address-nya juga ada di sini, IP address-nya. Sementara kita coba cek IP address-nya dulu ya teman-teman ya. Sini kita copy, oke, copy link text. Oke, kita coba di address lookup, kita coba get. Oke ya. Nah ini teman-teman, IP address-nya ini di Singapura teman-teman ya. Untuk IP address-nya sendiri ya, yang tercantum melalui informasi dari hipstat.com. Ini lokasi di Singapura. Oke ya, sampai di sini dulu, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ini IP address sudah cek ya, di sini Singapura dan di bawahnya juga sama, pinetbook.com has server lokasi. Jadi servernya itu di Singapura teman-teman. Mungkin ini Singapura ini adalah server untuk wilayah Asia Tenggara yang ngambil mungkin di Singapura HC13 ya. Ini alamat mungkin ya, HC Singapura. Kemudian coba kita lihat teknologinya teman-teman. Nah ini menarik teman-teman ya. Yang pertama di sini ada Amazon S3. Nah, apa maksudnya Amazon S3? Kita coba cek teman-teman. Oke, kita cek. Nah ini Amazon S3. Jadi ini apa namanya, provides object storage-nya menggunakan interface dari Amazon ya. Artinya ya kalau menurut saya sih bukan storage ecek-ecek ya. Oke lah, kita lanjut, kita cek recek lagi. Selanjutnya ini JavaScript ya, seperti biasa. jQuery-nya ada ya, Kitty. Kemudian font script-nya oke, Google Font biasa lah, ini Google Font API ya dipakai Google. Nah yang menarik ini ada Google Sign In. Coba kita klik ya, Google Sign In. Teknologi di sini. Nah ini teknologi yang Google pakai juga diantaranya ya. Oke, kita cek lagi selanjutnya apa nih teman-teman. Google Workspace ini NGINX oke, Captcha oke, Socket.io, Node.js, Amazon Web Service lagi ya. Nah Amazon Web Service ya, dia menggunakan Comprehensive Cloud. Nah ini saya sudah translate, adalah platform layanan cloud komprehensif yang menawarkan daya komputasi, penyimpanan database, pengiriman konten, dan fungsional lainnya. Artinya Amazon Web Service ini memang salah satu web resminya daripada Amazon ya. Ini teknologi yang digunakan kerjasama dengan Amazon. Nah jadi teman-teman yang penasaran seperti ini, cek and recheck kita. Oke, nanti saya jelaskan lah. Kita balik dulu. Oke ya, kita balik dulu. Oke, ini kita cek
Coba kita translate ya. Node.js adalah lingkungan runtime ya, runtime JavaScript sumber terbuka lintas platform yang mengeksekusi kode JavaScript di luar browser web. Nah, artinya ini prepare atau persiapan JavaScript di luar browser web ini adalah dia untuk ini ya, untuk apa namanya? Untuk nanti supaya kompatibel dengan Web3 teman-teman. Ya, supaya JavaScript yang open source ini adalah yang pertama itu untuk biar nanti menambah kompatibel dengan Web3. Kemudian di sini ada lintas platform ya, itu adalah Node.js. Oke, kita lanjut recheck lagi. Ini profilnya ya. Pinetbook Social Network, login Pinetbook, start sharing, connecting with your pen, yang menyambungkan dengan temanmu, with friend, family and people you know, dan keluarga dengan orang-orang yang kamu tahu. Pinetbook Social Network ya, artinya ini sosial ya, medsos, media sosial untuk kita berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Oke, karena ini baru teman-teman, jadi masih sedikit ya. Artinya untuk searchnya, kemudian sosialnya, persentasenya masih kecil. Nah, ini banyak kan memang di desktop ya, diakses di desktop, dan ini negara Vietnam paling banyak mengakses adalah Vietnam, dari Vietnam. Oke, kita lihat di whois-nya, lookup-nya ya. Whois lookup ini domain dibuat pada tahun 2022 bulan Agustus tanggal 11 ya. Ini expirednya 2025 ya, bulan Agustus tanggal 11 juga. Kemudian diupdate kemarin ya, bulan 11 tanggal 19 2022. Jadi umur daripada website Pinetbook ini 3 bulan 25 hari. Jadi belum ada apa-apa. Coba kita lihat di sini ada security-nya mana tadi. Nah, ini safe browser. Nah, di sini this site is not currently listed as suspicious. Jadi dia katanya ini tidak ada tanda membahayakan, belum terlisting atau belum terlist sebagai website yang membahayakan. Ya, artinya di sini ini dari Google Safe Browsing. Nah, kemudian kita coba cek sertifikasi SSL-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini root X1 sampai 2025, betul ya. Oke lah ya, untuk cek SSL-nya udah. Ini coba support. Oke, HTTP 2. Oke teman-teman ya. Jadi ini untuk cek daripada hypestat.com ya, tapi kita coba cek di pbrowser-nya. Pbrowser kita coba cek. Oke teman-teman, kita udah di pbrowser ya. Kita coba ketik di sini ya teman-teman ya. Ini Pinetbook ya, Pinetbook. Oke, kita tunggu. Oke, Pinetbook kita klik. Nah, ini teman-teman, ketika masuk ke Pinetbook ini dashboard utama ya, dashboard awal. Ini ada Telegramnya, ada Twitternya ya. Jadi sudah ada di Twitter, sudah ada Telegram. Ini salah satu asisten online untuk akun ya, pembuatan akun. Nah, di sini ada Pi. Ya, jadi bukan HTTPS tapi sudah Pi. Artinya apa? Artinya Pinetbook ini ketika di sini sudah Pi, kemarin informasinya yang kita dapat bahwa pertama, ketika ini sudah Pi artinya sudah ada di blockchainnya Pi ya, satu itu. Yang kedua, ini sudah ready untuk Web3. Jadi untuk kepastiannya kita recheck lagi nih ya. Oke, kita ke bawah. Nah, kita ke bawah, kita lihat privacy policy-nya. Kita lihat privacy policy ya. Kita coba, kalau di sini kan DP browser terbatas ya, jadi nggak bisa, biar teman-teman bisa baca juga. Jadi kita coba melalui Google Chrome ya teman-teman ya. Oke, kita udah menggunakan Google Chrome. Kita coba privacy policy-nya. Kita coba cek dan kita coba translate apa yang bisa kita pahami dari sini. Apa itu kebijakan privacy dan apa yang dicakupannya. Nah, di sini teman-teman bisa baca ya. Coba kita ulang ya teman-teman ya. Tadi di sini ketika kita masuk ke dashboard awal, teman-teman tinggal klik di bawah.
Untuk privacy policy-nya diklik aja, kemudian dia akan masuk di sini ya. Teman-teman bisa translate dan teman-teman baca. Ini panjang teman-teman, dalam kebijakan privacy dan lain sebagainya. Facebook juga sama seperti ini, Twitter juga sama seperti ini ya. Nah, di sini ada informasi apa yang kami kumpulkan. Nah, di sini pemahaman terhadap kita daripada penyedia layanan ya, bahwa ada konsekuensi yang diambil data kita ya. Artinya bukan berarti data yang betul-betul ini loh. Jangan dulu inilah, kita baca dulu. Maka teman-teman, ini kan panjang nih, nggak mungkin juga saya bacain satu-satu karena panjang banget. Jadi kita lihat yang inti-intinya saja. Yang pertama nih, aktivitas dan informasi yang Anda berikan, konten yang Anda buat seperti postingan, komentar, audio, itu kan karena tersentralisasi, artinya ini belum terdesentralisasi loh ya. Kemudian konten Anda berikut melalui fitur kamera, kami akan mengatur role kamera Anda atau melalui fitur. Nah, ini kan juga ada, karena coba kita lihat nih, saya kasih contoh ya untuk masalah ini ya. Nah, ini di pengaturan handphone saya, ini ada application and permission. Ini ketiga, kita klik. Oke, kemudian ada pilihannya apps manager. Kita klik apps manager, contoh seperti itu. Nah, saya akan ngambil salah satu contoh aplikasi. Oke, saya akan coba ngambil contoh band ya, misalkan band. Ini band kita ambil. Nah, di sini ada permissionnya adalah kamera and storage. Jadi izin daripada aplikasi band ini, kita mengizinkan untuk dia mengakses kamera dan storage, yaitu storage itu adalah tempat penyimpanan handphone kita. Nah, fungsionalnya itu untuk apa? Untuk ketika ada, karena memang dia memakan ruang. Nah, seperti ini, internal storage 236 MB yang digunakan oleh aplikasi ini, yaitu makanya di sini permisinya untuk menempatkan daripada aktivitas band itu sendiri, jadi butuh ruang ya, termasuk kamera. Ketika kita mau upload video atau upload foto langsung ya, foto langsung apa yang saat itu kita foto di upload ke aplikasi itu, maka perlu akses ke kamera. Jadi teman-teman harus paham juga, jadi jangan langsung suuzon aja. Kemudian seperti Alpha Network ya, kita coba cek Alpha Network. Nah, ini no permission, ini enggak ada, tapi ini miningnya jalan. Kemudian apalagi yang kita ambil, misal apa ya, BCA ya, mobil BCA. Mobil BCA ini ada yang permissionnya, izinnya itu adalah kamera, kontak, dan telepon. Nah, ini BCA. Karena ketika ini tidak terhubung, maka nanti fungsionalnya akan jadi banyak yang terganggu dan terhambat, karena memang itu akses daripada dan peraturan daripada BCA ini. Nah, ini kayak gini permission ya. Jadi aplikasi itu semua seperti itu. Nah, ketika nanti teman-teman daftar ya seperti ini, kemudian mungkin nanti ini saya sih belum dapat ya untuk aplikasi Androidnya, tapi baru di web saja teman-teman. Nah, namun pengaturan di privacy-nya seperti ini memang. Dan ini memang harus jelas ya, metadata tentang konten dan pesan tunduk pada hukum yang berlaku, jenis konten yang Anda lihat, berinteraksi dengannya, kemudian hashtag yang Anda gunakan, waktu, frekuensi, durasi, aktivitas Anda pada produk kami itu ya Pinetbook sendiri, mereka penyedia layanan ya. Jadi ini teman-teman silahkan baca. Di sini sinyal dan perangkat, macam-macam ya informasi yang telah Anda bagikan kepada kami melalui perangkat, setelan perangkat. Artinya gini, Facebook pun Facebook, WA, mereka tahu handphone kita itu apa, tipe berapa, keluaran tahun berapa ya, seperti itu. Internal RAM kita berapa, itu mereka tahu. Sama, tersentralisasi seperti itu semua, termasuk ini GPS, akses kamera, foto, dan lain sebagainya. Memang seperti itu adanya. Artinya saya mau menginformasikan bahwa beberapa privacy atau aturan yang harus kita ikuti dan permintaan persetujuan, artinya persetujuan daripada kita menggunakan layanan mereka Pinetbook ini. Ketika kita mau menggunakan Pinetbook, apa yang kita harus artinya gadaikan lah secara kasarnya begitu. Apa yang harus kita koneksikan dengan Pinetbook itu sendiri agar Pinetbooknya normal dan lancar, fitur-fiturnya bisa kita gunakan, seperti itu ya. Cara menghubungi Pinetbook dengan pertanyaan seperti ini. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat paling bawah, platform jejaring sosial Pinetbook INC.
INC ini setahu saya adalah bukan perusahaan kecil. Kalau kita kan CP ya, atau MD atau apalah gitu kan. Nah yang naik lagi ke atas jadi PT kan, perseroan terbatas. Nah ini INC ini kelasnya PT. FAO Operation Privacy ini di 128 ST John ST, ini di Amerika Serikat. Kalau di sini dari hypestate.com itu kan servernya di Singapura ya, tapi di sini adalah platformnya jejaring sosial ini dari Amerika Serikat. Privacy operasinya ini tunduk pada peraturan Amerika Serikat. Nah untuk Vietnam apa Thailand ya, saya tadi siang bahasa kayaknya Thailand deh ya, betul Thailand. Tadi saya coba sempat tracing untuk Thailand sendiri, orang-orang sana ternyata memang server Thailand itu ngambilnya dari Jepang. Thailand itu ngambil dari Jepang, nggak masuk dari Singapura. Saya nggak tahu, mungkin pembagian server apa gimana, saya juga nggak ngerti, dipecah. Yang pasti tadi ada informasi dari Thailand itu mereka justru tracing dapat untuk IP address daripada servernya itu Jepang, teman-teman, dari Jepang. Nah jadi kan berbeda teman-teman ya untuk Pinetbook ini. Kita lanjutkan yang satu lagi saya ingin sampaikan ya. Oke teman-teman, nah ketika teman-teman membuka ini dengan P-browser ya, teman-teman buka nih Pinetbook ini dengan P-browser, teman-teman lihat di atas, teman bisa lihat ini gambar gembok ya, artinya bukan segitiga tanda seru. Nah, jadi kalau segitiga tanda seru itu hati-hati teman-teman. Kemudian di sini sudah gembok terkunci, artinya sudah ada keamanan ya. Dan HTTP-nya pun HTTPS, bukan hanya HTTP. Domain yang digunakan .com. Jadi banyak tadi di Hypestate ya, teman-teman bisa lihat bahwa ini ada kontribusi dengan Amazon ya, kemudian menggunakan Google Login. Nah ini artinya ketika menggunakan teknologi Google Login, nah ini bukan hal kecil lagi kalau menurut saya, karena memang sudah kerjasama dengan Google juga gitu teman-teman ya. Oke kita lanjut. Nah ini di websitenya teman-teman, see what people are talking about ya, ini trending katanya. Yang trending ini tercatat di sini. Yang pertama Pinetbook, kedua Pinetbook, ketiga check in Vietnam, kemudian Vietnam sama Trung Nguyen ya. Nah ini yang lagi trending ada di sini di Pinetbook. Jadi kesimpulannya untuk Pinetbook ya, kembali ke teman-teman sendiri. Kalau hemat saya pribadi ya, tidak seperti yang dibicarakan orang berbahaya dan lain sebagainya. Saya tidak berpikir seperti itu. Yang pertama, pembuatan sebuah media sosial ini terlebih memang dia punya landasan tujuan untuk sosial, untuk ruang lingkup sosial berinteraksi. Artinya mereka juga melihat bahwa website ini bertujuannya adalah jangka panjang. Ketika pun itu berurusan dengan SDK, software development kit, itu fungsinya untuk apa teman-teman ya. Memang ada di sana. Ketika nanti Pinetbook ini akan berhubungan dengan yang namanya finance, itu tentunya jika finance itu sendiri berhubungan dengan Picoin, sudah pasti memerlukan SDK teman-teman, dan memang ada di blockchainnya Pi ya. Jadi kalau dikatakan ini berbahaya, saya rasa tidak. Karena kenapa? Kunci daripada keamanan kita itu ada di kode prase teman-teman ya, kode prase sama password. Kalau selagi kode prase itu hanya kita yang tahu dan tidak pernah share atau mengcopy, menempel di sebuah platform atau menempel di sebuah penjelajah ya, mesin pencari, itu kita insya Allah kita tidak akan, kecuali handphone kita memang kena, artinya seperti itu. Tapi itu pun tidak mudah ya, karena kita harus tahu, karena handphone kita ketika kita kasih ya ada tambahan security, biasanya ada notif kan, seperti itu. Jadi teman-teman, saya rasa baik itu keluar dari moderator
ataupun dari siapapun, tidak dulu untuk menjudgment ya. Artinya ini adalah salah satu utilitas pendukung pembantu buat ke depan. Ketika memang ini dirasa ada manfaatnya ya monggo, atau mungkin untuk hiburan. Yang jelas ketika mengakses ini adalah kita menggunakan cost, biaya apa ya, kuota kan gitu. Kita mengupload video di sana, foto di sana, ya berarti kan semakin besar kuota yang diambil. Konsekuensinya hanya itu sementara. Selagi kita tidak men-sharekan kode frase, it's okay, no problem ya. Tetapi ketika saya cek, tadi kita sama-sama kita cek kan di Hypestat, ya itu kan hypestat.com itu akurasinya lumayan ya, bagus. Jadi kita cek teknologi yang digunakan juga, tingkat keamanan yang digunakan ya. Jadi ini enggak serta-merta, enggak asal-asalan seperti asal nemplok kayak blog biasa, enggak juga seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bertanya ini aman gak dan sebagainya, ya kalau nanya ke saya pribadi, sejauh ini sih nggak ada laporan tidak aman, ya baik-baik aja. Kalaupun memang sampai saat ini belum terhubung SDK-nya, karena untuk Pinetbook ini kan ada informasi bisa adanya withdraw, adanya pertukaran koin dengan apalah nanti ya, saya juga nggak tahu karena sebelum saya pakai juga kan. Kita ini masalahnya baru, ini medsos baru teman-teman. Setiap segala sesuatu yang baru itu sudah pasti timbul yang namanya pro kontra. Pinetbook baru pro kontra, apapun itu pro kontra kan gitu, udah biasa. Namun satu sisi kitanya yang dituntut harus jeli, harus coba cek and recheck, belajar, kasih saling masukan. Lawong cek and recheck saya juga ini belum tentu betul kan. Jadi kalau misalkan emang ada informasi yang lebih relevan lagi, ya informasi lah ke saya, nggak masalah. Baik itu di grup Telegram ataupun di kolom komentar boleh, nggak masalah. Ya saya juga tidak membenarkan 100% apa yang saya sampaikan cek and recheck pada saat ini, tidak. Ya ini ya sekemampuan aja, kita cek recheck sama teman-teman bareng bahwa ya seperti itu adanya gitu loh. Jadi teman-teman tinggal baca aja untuk privacy-nya seperti apa, term and service-nya seperti apa, tinggal ditranslate kan gampang seperti itu. Baca aja. Ketika memang tidak ada keberatan di dalamnya, ya kita mau menggunakan ya silahkan daftar. Nah, tapi ya lihat dulu azas manfaatnya. Jadi teman-teman kalau dirasa itu ada manfaatnya buat teman-teman, bisa menghibur atau apa ya silakan. Tapi kalau untuk sejauh ini masih belum ada fungsionalitas yang bisa membantu pemanfaatannya buat perjalanan kehidupan teman-teman, dirasa belum ya sudah. Biasa pakai Facebook ya Facebook silahkan. Tapi pada intinya sih semuanya sama. Artinya persyaratan dan lain sebagainya sama saja. Gitu teman-teman ya. Jadi saya tidak bisa mengklaim ini bahaya dan tidak bisa mengklaim juga ini 100% aman, tidak. Jadi kembali ke teman-teman, karena semua aplikasi yang kita gunakan di handphone itu adalah ada permissionnya, ada izinnya. Tergantung kita cek dulu, makanya gitu teman-teman ya. Jadi saya juga nggak perlulah membahas aplikasi kelebihan fitur dan sebagainya. Teman-teman bisa lah daftar sendiri, silakan lihat-lihat, cek-cek recheck ya. Untuk masalah fitur kelebihan, enjoynya, enaknya make gimana dan sebagainya silakan. Saya hanya bantu di sini ngecek aja bareng-bareng sama teman-teman bahwa ya seperti itu gitu teknologi yang digunakan, IP addressnya dari mana nih, servernya dan lain sebagainya, website dibuatnya dari mana asalnya tadi, USA kan, dan lain-lain lah ya. Seperti itu aja. Jadi silakan kembali ke teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ketika ini dirasa tidak manfaat, abaikan saja ya teman-teman ya. Oke, itu aja mungkin untuk Pinetbook. Saya dari tadi sore sebetulnya mau buatkan, tapi karena ada beberapa hal baru malam ini saya buatkan. Ya mudah-mudahan ini jadi ada gambaran buat teman-teman ya. Oke, itu aja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.